Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik tentang ekologi dan ekosistem. Apa itu ekologi, apa pula ekosistem? Mari kita simak pembahasan berikut. Oke, sebelum masuk ke pengertian dari ekologi, kita coba membayangkan sebentar. Sebenarnya sering ada sih dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari. Pernah lihat misalnya ada orang berkebun apa misalnya kebun jagung misalnya. Nah terus nanti sebelum tanaman jagungnya ditanam, tanahnya diproses dulu seperti apa, diolah, kemudian baru ditanam jagung. Kemudian selama proses pertumbuhannya dipelihara dengan baik, disiangi rumput-rumput yang ada di sekelilingnya, kemudian diberi pupuk dan berikut kegiatan yang itu untuk mendukung pertumbuhan dari jagung. Nah, kegiatan berkebun jagung ini sebenarnya merupakan gambaran dari hubungan antara makhluk hidup, dalam hal ini tanaman jagung, kemudian dengan makhluk dengan lingkungan abiotik, atau yang dalam hal ini tadi saya sebutkan misalnya ada tanah, kemudian misalnya ada unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah dan sebagainya. Nah, oke, kita kembali ke kata ekologi. Ekologi ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli biologi dari Jerman pada tahun 1866 bernama Ernest Haeckel. Kata ekologi itu berasal dari dua kata dari bahasa Yunani sebenarnya, yaitu oikos dan logos. Oikos sendiri itu artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos itu artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi ekologi itu diartikan secara bahasa adalah ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Nah, lebih lanjut dibahas bahwa ekologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Karena tadi merupakan cabang ilmu yang membahas tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, maka ada ruang lingkup ekologi itu. Yang pertama ada protoplasma, kemudian ada sel, ada jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang terakhir itu biosfer. Protoplasma itu merupakan zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, karbohidrat. Kemudian ada sel ya. Sel, kumpulan sel itu akan membentuk jaringan akan membentuk organ membentuk sistem organ satu sama lain saling bekerja sama dalam menopang kehidupan organisme yang atau spesies sejenis berkumpul membentuk populasi, kemudian nanti membentuk komunitas. Lalu ada ekosistem, kemudian biosfernya ini adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks. Biosfer merupakan lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Oke, tadi ada kata ekologi, kemudian ada kata ekosistem. Ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ilmu yang mempelajarinya ekologi, nah yang dipelajarinya itu adalah ekosistem. Tadi timbal baliknya antara organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan biotik maupun abiotik. Karena sistem, maka dalam satu ekosistem itu selalu dijumpai proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya ada aliran energi, rantai makanan, siklus biokimiawi, perkembangan dan pengendalian gitu ya.
Jika dilihat dari struktur ekosistem itu tersusun atas dua, yaitu ada autotropik, kemudian ada heterotropik. Komponen biotik yang autotropik ini adalah struktur yang terdiri atas organisme yang mampu menghasilkan energi atau makanan dari bahan-bahan anorganik dengan proses fotosintesis atau kemosintesis. Organisme ini tergolong mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Atau dengan kata lain, biasanya organisme ini disebut dengan produsen. Nah, berikutnya yang heterotropik itu adalah organisme yang mengubah atau memecah bahan organik kompleks yang telah ada yang dihasilkan oleh komponen autotropik. Sehingga yang heterotropik ini disebut atau dikenal dengan golongan konsumen, baik makrokonsumen maupun mikrokonsumen. Nah, kita ke komponen ekosistem tadi sudah ada disinggung ya, ada lingkungan, biotik maupun abiotik. Ini sebenarnya adalah komponen dari ekosistem. Untuk komponen abiotik ini meliputi materi anorganik dan organik yang terlarut dalam air. Misalnya ada CO2, O2, kalsium, kemudian ada nitrogen, garam-garam fosfat, asam amino, atau unsur-unsur lain. Nah, unsur-unsur hara ini dia bisa terlarut sehingga dapat digunakan oleh organisme, tapi bisa juga mengendap. Jadi harus ada proses sebelumnya. Berikutnya ada yang komponen biotik atau yang makhluk hidup. Tadi ini terdiri atas misalnya produsen. Produsen ini nanti macam-macam. Nanti kalau di air bisa jadi ada jenis-jenis tumbuhan yang mengapung gitu ya. Kemudian ada fitoplankton. Lalu setelah produsen itu ada konsumen, ada makro, ada mikro. Kalau yang mikro itu yaitu organisme pengurai. Nah, jadi intinya kalau yang biotik itu ada produsen, konsumen, kemudian ada pengurai. Sebenarnya pengurai itu juga konsumen, tapi konsumen mikro dianggapnya. Oke, tadi berbicara tentang ekosistem berarti ada interaksi kan tadi. Nah, interaksi antar komponen ekosistem itu terdiri atas interaksi antar organisme, kemudian ada interaksi antar populasi, ada interaksi antar komunitas, dan ada pula interaksi antar komponen ekosistem itu sendiri. Kita ke interaksi antar organisme. Kalau interaksi antar organisme ini terdiri atas beberapa. Ada netral, ada predasi, ada parasitisme, ada komensalisme, dan ada mutualisme. Yang netral ini adalah hubungan yang bersifat tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi netral saja gitu. Tidak saling mengganggu antar satu organisme dalam habitat yang sama. Kemudian ada predasi. Predasi ini adalah hubungan makan dan dimakan ya, antara mangsa dengan pemangsa atau predator. Hubungannya cukup erat. Karena kalau misalnya tidak ada mangsa, maka pemangsa ini tidak bisa hidup. Nah, atau bisa juga kalau pemangsa ini sebenarnya adalah pengontrol dari populasi mangsa. Jadi hewan yang jadi mangsa ini diatur secara tidak langsung populasinya oleh kelompok pemangsa. Kalau hubungan predator ini misalnya kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya ada hubungan antara kucing dengan tikus. Ini adalah hubungan antara predator dengan yang dimakan atau yang dimangsa. Berikutnya ada parasitisme. Parasitisme ini adalah hubungan yang dapat menyebabkan satu pihak dapat keuntungan sementara pihak lain itu mendapatkan kerugian. Jadi parasit ini dapat memperoleh makanan atau sumber yang diperlukan oleh tubuhnya dari makhluk hidup lain yang dijadikan inang atau host pest-nya, sehingga yang rugi adalah inangnya, seperti itu. Ada yang bisa memberikan contoh hubungan parasitisme ini antara apa dan apa gitu?
Silahkan dipikirkan dulu ya. Oke, kita lanjut ke komensalisme. Nah, komensalisme ini adalah hubungan yang menyebabkan satu pihak dapat keuntungan, sedangkan yang lain itu tidak terpengaruh. Atau dengan kata lain, dia tidak dapat untung, tapi juga tidak dapat rugi gitu. Hubungan ini terjadi antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama. Jadi, keuntungan dari interaksi ini hanya diperoleh dari satu sisi atau dari satu pihak. Bisa sambil dipikirkan juga ya, apa kira-kira contoh hubungan antara makhluk hidup yang itu bentuknya adalah komensalisme. Berikutnya ada mutualisme. Mutualisme ini adalah hubungan yang menyebabkan kedua belah pihak itu sama-sama mendapatkan keuntungan. Interaksi mutualisme ini sangat penting dalam kelangsungan hidup atau perkembangbiakan kedua spesies yang terlibat misalnya. Nah, apa ya kira-kira contohnya? Dipikirkan dulu. Oke, next kita ke interaksi antar populasi. Nah, kalau untuk interaksi antar populasi ini sendiri ada kompetisi. Apabila antar populasi ini terdapat kepentingan yang sama, sumber kebutuhan dalam keadaan terbatas, kemudian hubungan antar spesies ini akan berubah jadi satu bentuk persaingan atau kompetisi. Kompetisi jadinya adalah bentuk interaksi dua populasi makhluk hidup yang mengakibatkan dua populasi makhluk hidup itu bisa mengalami kerugian karena saling kompetisi. Nah, berikutnya ada interaksi antar komunitas. Ini biasanya bentuknya tidak hanya melibatkan organisme, tapi juga ada aliran energi dan makanan. Kemudian ada interaksi antar komponen ekosistem, maksudnya adalah interaksi antara komponen abiotik dengan yang biotik. Nah, tadi kita ada menyinggung kalau di interaksi antar komunitas itu tidak melibatkan organisme saja, tapi bisa jadi aliran energi dan makanan. Selanjutnya kita akan bahas ini, aliran materi dan energi. Ini ada yang sering mungkin didengar sebelumnya, itu ada rantai makanan, kemudian ada jaring-jaring makanan. Prinsipnya kan gini ya, saling ketergantungan yang terjadi antar komponen di dalam ekosistem ini bisa jadi nanti akan menimbulkan proses makan dan dimakan. Kemudian dia akan membentuk kalau dalam aliran materi dan energi ini sebenarnya ada istilah yang disebut dengan tropik, tingkat tropik. Ada tingkat tropik pertama, ada tingkat tropik kedua, tingkat tropik ketiga, dan tingkat tropik keempat. Di posisi tingkat tropik pertama ini biasanya ditempati oleh organisme autotrof atau tadi disebut dengan produsen. Berikutnya secara berurutan tingkat tropik kedua sampai dengan keempat itu diduduki oleh konsumen. Ada konsumen primer di kedua, di urutan kedua itu yang primer ini biasanya dia adalah konsumen yang bersifat herbivore atau herbivora. Lalu ada konsumen sekunder di tingkat tropik ketiga, ini adalah karnivora kecil pemakan konsumen primer. Berikutnya ada yang tersier, ini karnivora besar pemakan konsumen sekunder. Next, ini adalah gambar dari contoh ya rantai makanan. Bisa dilihat di situ ada produsen, kemudian dimakan konsumen. Konsumennya ada 1, 2, 3, lalu berikutnya diuraikan oleh dekomposer. Nah, rantai makanan ini adalah proses makan dan dimakan antar satu makhluk hidup oleh makhluk hidup lainnya dalam proses yang berurutan. Kalau dilihat secara ekologi, rantai makanan yang tersusun atas makhluk hidup itu, masing-masing makhluk hidup memiliki perannya tersendiri. Sudah disebut tadi ya, ada yang bertindak sebagai produsen, kemudian ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Dan pada urutan terakhir itu ada yang berperan sebagai pengurai. Nah, rantai makanan ini kalau dia kan sebenarnya terjadi di alam atau lingkungan itu tidak sekedar seperti itu gitu ya, rantai makanan saja, tapi ada berbagai macam rantai makanan. Nah, berbagai macam rantai makanan inilah yang membentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Jadi bisa dilihat di gambar itu panah-panahnya
antar satu rantai dengan rantai yang lainnya saling berhubungan sebenarnya. Nah, bisa disimak ya di gambar. Nah, sambil diperhatikan ini nanti bisa dipisah menjadi berapa rantai makanan. Coba dipikir-pikirkan dulu, dilihat dengan seksama ada berapa rantai makanan yang bisa diperoleh dari jaring-jaring makanan yang ada di gambar itu. Sebelum kita tutup, dapat diketahui ya bahwa sebenarnya rantai makanan ini merupakan bagian dari jaring-jaring makanan dalam cakupan yang lebih luas lagi. Jadi karena dari gabungan, jadi lebih kompleks jaring-jaring makanan itu. Oke, demikian untuk materi ekologi dan ekosistem. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.